Siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Halo para sahabat pencinta firman Tuhan dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semuanya. Para sahabat pencinta firman Tuhan, dalam kesempatan yang baik ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Sinoptik. Yang pertama dari Injil Matius pasal yang kelima ayat ke-38 sampai ayat ke-39. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu telah mendengarkan firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, siapapun yang berbuat jahat kepada kamu, janganlah kamu membalas dengan berbuat jahat. Melainkan siapapun yang menampar pipimu yang kanan, berikanlah juga pipimu yang kiri. Dan nas yang sama dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 29 berbunyi demikian. Siapapun yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Para sahabat pencinta firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan. Firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama adalah rangkaian dari khotbah-khotbah Tuhan kita Yesus Kristus di atas bukit. Lalu, bagaimana cara kita memahami perkataan Tuhan Yesus pada hari ini? Bagaimana cara kita menafsirkannya? Apakah kita menafsirkannya secara harafiah atau secara rohani? Untuk itu mari kita simak video ini sampai selesai. Pemahaman yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa menampar pipi adalah bagi bangsa Yahudi adalah suatu penghinaan. Apalagi menampar pipi sebelah kanan itu sangat terhina menurut orang-orang Yahudi. Sebab kehormatan orang Yahudi ada di sebelah kanan. Dan menurut nas dalam perjanjian lama yang Yesus kutip pada hari ini di ayat ke-38 mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu artinya hukum pembalasan, hukum balas dendam. Jika ada orang yang menyakiti kita, kita harus balas menyakiti orang tersebut biar impas. Tetapi ingat, ajaran Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat atau hukum perjanjian lama dengan hukum kasih. Hukum kasih artinya kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena itu adalah sifat Allah kita, sifat Bapa kita di surga. Dia berbuat baik kepada semua makhluk ciptaannya, baik yang jahat maupun yang baik. Dan orang yang berbuat jahat membalas dengan kejahatan itu adalah tabiat iblis, tabiat kuasa-kuasa kegelapan. Orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan itu adalah tabiat manusia pada umumnya. Penjahat sekalipun mampu melakukan seperti itu. Jika kita berbuat baik kepadanya, pasti dia akan membalas kebaikan. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu adalah sifat karakter Allah kita, dan kita sebagai anaknya harus mampu mengaplikasikan ajaran kasih yang Yesus katakan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pencinta firman Tuhan dimanapun berada. Di dalam kitab suci, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang telah memberikan teladan kepada kita bagaimana cara kita untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Yang pertama adalah dari tokoh Daud dan Raja Saul di 1 Samuel pasal ke-26, di mana dikisahkan di sana Raja Saul sangat membenci, sangat memusuhi Daud. Dia ingin membunuh Daud. Tetapi respon Daud justru dia membalasnya dengan kasih, dengan kebaikan. Kemudian di
tokoh Alkitab yang lain, yaitu kisah tokoh Yusuf di Kejadian pasal 45, di mana Yusuf dibuang di sumur, kemudian dijual ke Mesir. Tetapi Yusuf membalas saudaranya bukan dengan kebencian, bukan dengan kejahatan, tetapi dengan kasih. Kemudian Yesus sendiri pun memberi contoh kepada kita, walaupun dia dihina, diejek, disalib, dan di atas tiang salib dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka telah perbuat." Begitu juga dengan Stefanus di Kisah Para Rasul. Walaupun banyak orang merajami dia, tapi Stefanus justru mengampuni orang yang telah berbuat salah kepadanya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sebagai umat perjanjian baru, kita sebagai anak-anak Allah yang telah mengalami transformasi, telah lahir baru. Tentu kita harus mengikuti keteladanan dari Tuhan Yesus Kristus. Memang mengampuni musuh itu mudah untuk diucapkan, tetapi sangat sulit untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Tetapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk itulah Alkitab memberikan kita contoh-contoh teladan dari tokoh-tokoh Alkitab. Jadi itu adalah pemahaman makna yang pertama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemahaman yang kedua mengenai perkataan Tuhan Yesus, "Siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu." Pemahamannya bukan secara harafiah atau letterlek, tetapi lebih kepada secara rohani. Misalnya, ada orang yang menghina kita, ada orang yang mengejek iman kita, terutama dalam masa saat ini, yaitu media sosial. Seringkali orang menghina iman kita. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang menghina bahwa di atas salib ada jin kafir. Kemudian ada juga yang mengatakan Allah kok punya anak, lalu bidannya siapa? Tentu itu adalah penghinaan, ejekan bagi kita pengikut Kristus. Dan respon dan reaksi kita tidak boleh membalas atau kita tidak boleh mendendam, sebab kita adalah anak-anak Allah. Kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Ingat, identitas kita adalah sebagai garam dan terang di dunia ini. Sebagai terang, tentu kita datang untuk menerangi dunia yang gelap ini. Dunia yang selalu banyak dengan kebencian, banyak permusuhan, banyak iri hati, banyak sifat-sifat egois. Maka kita sebagai duta dari surga datang untuk menerangi dunia yang gelap ini. Karena hanya dengan teranglah kegelapan itu akan dikalahkan. Bukan dengan kekerasan melawan kekerasan, karena itu justru akan menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan. Jika di dalam hati kita penuh dengan kebencian, maka kita akan kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, dan hidup kita tidak pernah akan mengalami ketenangan karena dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, dan perasaan kita penuh dengan hal-hal negatif. Nah, saudara-saudariku pencinta firman Tuhan, untuk itu pada hari ini kita tutup dengan ayat firman Tuhan dari surat Rasul Paulus, kitab Roma pasal 12 ayat 27 mengatakan, "Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berbuat baiklah kepada semua orang." Demikian untuk renungan video kali ini. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Amin.